Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Haleluya, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Di pagi hari ini saya percaya setiap kita penuh dengan sukacita pagi hari ini, amin. Mari kita sama-sama bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali beribadah di tempat ini. Saya percaya bahwa setiap kita sudah siap menyembah Tuhan, amin. Yang sudah siap menyembah Tuhan boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita, haleluya Bapak Ibu Saudara. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara boleh kita bangkit berdiri dan doa pembuka pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Hadi. Quietno waktu tempat kami persilakan, mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk masuk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan awali ibadah ini dengan menaikkan doa menghampiri Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh berada di tempat ini. Ini sebuah ungkapan rasa syukur kami, rasa terima kasih kepada Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang telah memelihara kami, yang telah memimpin hidup kami. Sehingga kami boleh berada saat ini, boleh bersukacita melalui pujian kami, melalui penyembahan kami Bapa. Dan kami mau duduk diam di kaki-Mu Bapa, untuk boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Untuk boleh mengenalkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk boleh mengenalkan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk boleh mengenalkan kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu yang Kau pakai. Untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua. Kami semua umat-Mu di sini siap untuk boleh bersukacita. Untuk boleh meneriakkan bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan kami. Semua ini Tuhan, kami umat-Mu yang datang tempat ini beserta pelayan-Mu dalam ibadah ini boleh melayani Engkau dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, dan kami boleh mulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita duduk boleh kasih salam kanan kiri depan belakang kita, katakan selamat beribadah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Kau Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita pagi hari ini. Mari di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara kita masuk menaikkan syukur kita. Sungguh perbuatan Tuhan ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, Kau telah memulai karya
yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu, kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu Tuhan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, tak pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Perbuatan, sekarang ku memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sungguh besar perbuatan tangan-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, Allah yang hidup. Syukur ku berikan bagi-Mu. Bersama-sama Bapak Ibu Saudara, boleh kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu tinggi. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, Dia tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangannya dalam hidup setiap kita. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Yang sepakat sama-sama Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu. Oh Yesus Tuhan, sekarang ku memuji-Mu. God is good. So good Lord. Sekarang ku menyembah Allah yang mulia, sempurnakan. Masih jemaat Tuhan, kita punya Allah yang setia, amin saudara. Kita punya Allah yang besar, amin. Haleluya. Nyatakan pagi hari ini, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Segala pujian hanya bagi Allah kami yang hidup, Allah yang setia. Oh. Sekarang ku memuji-Mu, Kau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu.
hadirat Tuhan, kita sembah Dia. Bebaskan rohmu, sembah Dia. Kau yang terindah dan termulia. Oh Tuhan, terpuji namamu, terpuji namamu. Sebab Kaulah gunung batu dan kekuatan kami. Engkaulah menara perlindungan kami, Kau Allah yang setia di tengah dunia yang tidak setia. Tangannya yang berlubang paku itu yang menjamah setiap kami. Tangan yang berlubang paku itu yang menyelamatkan dan memeluk setiap kami. Akan sembahmu, akan sembahmu, oh Tuhan. Tiada sepertimu Yesus, tiada sepertimu. Sungguh besar perbuatan tangan Tuhan dan ajaib Dia. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi, oh dalam hati kami Tuhan, tiada dua. Katakan sampai kini Tuhan, sampai kini ku kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada. Angkat sembahmu, katakan kau ku kagumi, ku kagumi dalam hati. Oh, tiada duanya. Sampai kini ku akui Tuhan, ku akui kasih-Mu, kasih-Mu tiada duanya. Kau angkat suaramu, katakan dalam hati kami, tiada Allah lain seperti Engkau Tuhan. Kami menyatakan sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Oh, oh, sampai kini ku akui Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi, oh kau ku kagumi. Amin. Katakan kasih-Mu Tuhan, sampai kini Tuhan, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang hidup. Haleluya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada dua. Sampai kini, katakan sampai kini ku akui Tuhan, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya.
kuasanya. Segala pujian hanya bagi Allah kami yang hidup. Kami bersorak haleluya. Semua yang bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan senyuman untuk kanan kirimu Bapak Ibu Saudara. Pastikan berikan senyuman yang terbaik. Katakan senang melihatmu siang hari ini. Haleluya. Wow, mantap sekali senyumnya Jemaat Tuhan Gereja Sungayor dan Roksi Mas pagi hari ini. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Mari kita beritakan kebesaran Tuhan sampai ke ujung bumi. Dimulai dari tempat ini, dari keluarga kita, dari gereja kita. Hey! Haleluya, sungguh besar Tuhan kami Allah yang hidup. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala. Saudara percaya, katakan. Sebab Tuhan dan sangat kuasanya dahsyat. Kuasanya menghancurkan musuh. Kuasanya menghancurkan musuh. Menghancurkan segala belenggu. Kita ceritakan kebesaran Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Hey, bersukacita saudara. Sambil lihat kanan kirimu, katakan ceritakanlah. Mantap. Amin. Di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh di antara suku. Boleh lambaikan tanganmu sama-sama. Sebab Tuhan. Amin. Sebab Tuhan dan sangat kuasanya dahsyat. Kuasanya menghancurkan musuh. Hey. Kuasa Tuhan dahsyat, amin. Biar Tuhan memakai hidup kita menceritakan kebesaran dan kemuliaan-Nya. Kembali katakan, cuma Tuhan saja katakan. Di antara dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku Sungai Yordan. Sama-sama semua. Sebab Tuhan, hey, dan sangat sama-sama. Dia lebih sebab Tuhan. Amin. Ayo kita angkat tangan kita, dahsyat. Kuasanya menghancurkan musuh. Sebab Tuhan dan sangat. Dia lebih dari. Kalau ada kata dahsyat, angkat tangannya sama-sama ya semua. Sebab Tuhan dan sangat. Kuasanya dahsyat semua. Kuasanya menghancurkan musuh. Hey. Sebab Tuhan dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan, amin, dan sangat kuasanya menghancurkan. Sama-sama ya, angkat tangannya. Kuasanya dahsyat semua. Kuasanya semua lagi dahsyat menghancurkan musuh.
bangga punya Tuhan yang dahsyat, katakan haleluya. Berikan suara yang meriah hanya buat Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan. Bergandeng kami semuanya. Dalam satu kasih katakan. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas. Yang di kanan kirinya ada suami istrinya, boleh ya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Ayo kita bergandeng tangan. Bergandeng tangan. Ya, dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkan roh-Mu atas kami. Yang tahu lagi ini sama-sama semua. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari gereja Tuhan. Gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan, sebuah bangsa-bangsa kan mengakui ya. Amin. Sama-sama Bapak Ibu Saudara, katakan satukanlah. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan. Bergandeng tangan. Ya, katakan dalam hadirat-Mu. Dalam kami menyembah-Mu. Curahkanlah. Saudara percaya roh Allah tercurah di tempat ini, amin. Orang yang bersuka cita ada senyuman di wajahnya. Saya lihat masih stres semua pagi-pagi ini. Kayaknya cemberut semua. Lihat kanan kirinya bilang, ayo kita sama-sama bersuka cita. Yes, amin, amin. Ayo kita sama-sama katakan kembali pujian ini ya. Satukanlah roh kami ya Tuhan ya. Yo sama-sama. 1, 2, 3. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan. Dalam hadirat-Mu katakan. Dalam kami menyembah-Mu. Curahkanlah. Rohnya tercurah atas kita sama-sama semua. Berkati kanan kirimu. 1, 2, 3. Roh tercurah dari ya bersuka. Ayo dong berkati kanan kirimu. Yes. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku ya bahwa jemaat Tuhan saja sama-sama roh tercurah, roh tercurah. Ayo dong berkati kanan kiri depan belakangnya. Ya. Bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan, amin. Bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku ya bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi sama-sama. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Pastikan hari ini kita pulang dari tempat ini membawa jiwa misi, amin. Kita selamatkan keluarga kita, sekeliling kita. Karena rohnya tercurah dalam hidup Bapak Ibu Saudara, amin. Yang semangat katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah hanya buat Tuhan Yesus kita yang layak. Kami siapkan hati kami Tuhan.
Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Yang rindu sama-sama. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku datang menyembah-Mu, Allah yang hidup, datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Saya percaya satu orang bertobat, si rumah diselamatkan Tuhan. Ku bawa hidupku ke tempat kudus-Mu Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan kami Tuhan, oh jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku datang menyembah Allah yang hidup, datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku rumah doa-Mu, rumah doa. Katakan agar semua keluargaku, agar semua keluargaku datang menyembah. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Angkat tanganmu tinggi, naikkan doamu. Jadikan aku Tuhan. Amin. Rumah doa. Tuhan akan memakai keluarga-keluarga di tempat ini. Tuhan akan memakai setiap generasi di tempat ini. Datang menyembah. Pakai setiap kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu Yesus. Jadikan aku Tuhan. Oh rumah doa. Agar semua keluargaku Tuhan, agar semua keluarga datang menyembah-Mu, datang menyembah-Mu.
siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Agar dengan kasih Kristus kami hambanya, Bapak Maringan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami undang Bapak Pendeta Maringan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, Ramadan, agar semua keluargaku, agar semua keluargaku datang agar semua keluargaku datang menyembah, agar semua keluargaku datang menyembah, agar semua keluargaku Tuhan, agar semua keluargaku datang menyembah. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah hanya buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dan biarlah segala pujian sembah kami pagi ini menyenangkan hati-Mu. Dan Kau berkenan hadir di tengah-tengah umat-Mu yang beribadah kepada Engkau pada saat ini Tuhan. Engkau mengenal kami lebih daripada siapapun. Terima kasih jika kami datang kepada Engkau seperti orang-orang domba-domba yang lapar dan haus akan Engkau. Kiranya Engkau adalah Tuhan yang roti hidup dan air hidup itu bagi kami, yang mengenyangkan dan memuaskan kami. Setiap kami mendengar firman-Mu akan diberkati oleh firman-Mu itu sendiri ya Tuhan. Karena itu urapi hidup kami, sucikan kami, jamah hati, telinga dan pikiran kami, agar setiap telinga mendengar diberkati oleh firman Tuhan. Engkau yang memakai hamba-Mu jadi berkat pada pagi ini, bagi jemaat-Mu di tempat ini. Roh Kudus bekerjalah, kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin, amin. Shalom. Silakan duduk, Tuhan berkati. Terima kasih buat Bapak Gembala tempat ini, Bapak Gatot, yang mitra kerja kami senantiasa di BPD sebagai Sekretaris Perwil Barat. Ya, kita sering kali di Jakarta Pusat ya, sering kali kita memang berinteraksi ya. Terima kasih buat kesempatan ini. Lama juga nggak kesini, baru kali ini ya. Memang kalau diikuti susah karena jadwalnya sampai setahun keliling gitu ya. Karena sebagai sekretaris BPD ya itu kesempatan bagi saya juga berkeliling GBI di Jakarta, ketemu ON di sini. Ya, puji Tuhan, semua keadaan karena Tuhan. Hari ini saya berikan tema tentang misi. Ketika Pak Gatot bicara tentang misi, maka saya teringat akan banyak protes orang Kristen hari-hari ini di media sosial. Gereja kemana aja hari ini? Semua sibuk membangun gereja masing-masing. Dalam tanda musik, dalam tanda kutip, seperti membangun kerajaannya masing-masing. Gereja berlomba-lomba membangun kemewahan gerejanya. Dengan sound system yang mahal, alat musik yang mahal, media yang mahal. Tapi tidak pernah ada yang berpikir bagaimana misi. Bagaimana menjangkau jiwa-jiwa, bagaimana memenangkan sebanyak mungkin jiwa bagi Tuhan, menyelesaikan amanat agung. Gereja sepertinya terlena. Saya membaca itu, saya memperhatikan media-media seperti itu yang mengkritisi gereja, dan gereja tidak boleh tertutup atau tutup mata terhadap hal-hal seperti itu. Saya bersyukur kalau hari ini gereja ini memberikan tema misi. Artinya tidak pernah ada kata terlambat untuk melakukan satu gerakan yang baik untuk pekerjaan Tuhan. Misi adalah suatu hal yang luar biasa, dan saya menyebutkan dalam khotbah sehari ini, keluarga itu adalah pelayanan pertama dalam misi kita. Saya ulangi, misi pertama itu dimulai dari keluarga. Nah, kenapa demikian? Mari kita buka Alkitab, kita Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Ini alasannya. Karena ini adalah perintah Tuhan untuk semua orang. Ya, dimulai dari orang tua. Ulangan 6 ayat 7 ayat 6 sampai 7 mengatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan.
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ini adalah perintah untuk siapa? Setiap orang tua yang memiliki anak. Saudara bayangkan kalau semua orang tua melakukan apa yang Tuhan katakan, ajarkan kepada anakmu berulang-ulang, bicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, ajarkan apa yang diajarkan, firman Tuhan. Pertanyaan saya pada hari ini, sudahkah kita sebagai orang tua melakukan itu? Mungkin ada yang berkata, oh anak saya udah besar-besar pak, cucunya bagaimana? Ini adalah suatu perintah kepada setiap orang tua. Kalau kita perhatikan kata Ibrani yang digunakan di dalam Ulangan 6:7 ini, sanan, ini dari kata kerja yang kita perhatikan secara menyeluruh. Secara harfiah artinya adalah itu sanan menajamkan atau mengasah. Seperti mengasah pisau, pedang atau mata anak panah agar, nih perhatikan, berfungsi maksimal dan tepat sasaran. Kata ini menggunakan kata kerja fi'il sehingga menunjukkan tindakan ini dan tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang, intensif dan sengaja. Itulah yang Tuhan perintahkan. Mengajarkan berulang-ulang seperti itu. Seperti orang yang mengasah pedang, mata, panah. Supaya apa? Kalau digunakan tepat sasaran. Dan tindakan itu dilakukan berulang-ulang secara sengaja. Amin. Amin. Ibu-ibu di rumah tangga kalau lagi di dapur pakai pisau nggak tajam enak? Hah? Nggak enak. Nggak enak. Nah, saya bersyukur beberapa kali ke Holy Land, ke Israel khususnya wilayah Israelnya. Saya memang memperhatikan ada anak-anak yang lagi duduk sambil membaca Taurat. Setiap orang yang lagi berdiam rata-rata lagi baca Taurat. Kalau sekarang setiap kita lagi berdiam, kita lagi megang WA. Nonton film Korea, Cina, semuanya pada jadi CEO yang menyamar. Nah, kalau ketawa berarti benar ya. Kita tidak lagi suka baca Alkitab. Kalau orang tua tidak suka baca Alkitab, bagaimana mau mengajarkan kepada anak cucu kita? Saudara tahu, pemerintah berulang-ulang mengatakan bonus demografi Indonesia itu adalah puncaknya tahun 2045. Apa sih bonus demografi Indonesia itu? Bonus demografi Indonesia itu adalah di masa tahun-tahun tersebut mayoritas orang Indonesia adalah orang-orang usia muda. Dan orang-orang usia muda itu akan memimpin nanti berbagai kepemimpinan di Republik Indonesia, dimulai dari pemimpinan pemerintah, pimpinan perusahaan, dan lain-lain. Itu orang-orang muda akan menguasainya. Pertanyaan saya dan saudara, sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sudahkah kita mempersiapkan masa yang akan datang itu dengan anak cucu kita yang hebat, untuk mereka di sana menjadi berkat seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau orang tua terlena dengan teknologi, sekarang banyak orang tua gak mau sibuk anaknya, jaga anaknya, dikasih telepon saja, dikasih tablet saja. Anak sibuk dengan main tablet segala macam. Anak jadi kayak orang autis. Kalau diambil tabletnya marah. Tanpa sadar, orang tua sedang menghancurkan anaknya secara spiritual. Saya ulangi, orang tua yang gak mau sibuk, gak mau repot dengan anaknya, cuma kasih HP, kasih tablet saja. Anak anteng, diam tenang, dia merasa nyaman. Ingat baik-baik, engkau sedang menghancurkan anak cucumu perlahan-lahan. Saya menangani pendidikan. Hidup saya juga bukan hanya sebagai pendeta.
Separuh hidup saya ini ada terjun dalam dunia pendidikan. Bukan hanya sebagai pendidik, tapi aktivis di pendidikan di tingkat nasional. Saya mengetahui anak-anak yang mengalami hal seperti itu. Sampai harus ada di terapi 1 tahun. Ingat loh, ini bukan masalah yang gampang. Ini bukan masalah yang mudah. Betapa banyak kita melihat orang-orang Kristen juga sama. Nggak mau capek urus anak, nggak mau susah urus anak, nggak mau dengar keluhannya, nggak mau dengar keluhannya, pokoknya kasih tablet anteng aja. Halo? Halo? Melakukan hal itu tidak? Kalau melakukan hal itu saya mau katakan bertobat. Bertobat. Mau jadi apa nanti anak-anak kita ke depan? Mau jadi apa keturunan kita ke depan? Di masa-masa Indonesia emas 2045 itu. Mau jadi orang-orang yang berkat seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, atau menjadi pecundang? Tadi saya katakan saya berinteraksi dengan pendidikan. Orang-orang Muhammadiyah sedang mengirimkan orang-orang mudanya banyak luar negeri untuk ngambil S2, S3. Karena mereka tahu di Indonesia emas nanti, di bonus demografi, orang-orang inilah yang akan memimpin bangsa ini. Saya ada terjun di dalam gereja. Saya aktif di PGI, PGPI, PGLII. Saya ada di sana. Tak satu pun program yang mempersiapkan orang muda untuk Indonesia emas yang munculnya dari gereja. Saya nggak takut ngomong ini berulang-ulang. Ketika ada Indonesia berdoa pada 21 Mei kemarin, secara nasional disiarkan 34 provinsi. Saya diminta berdoa buat pendidikan. Dan sebelum berdoa selalu orang yang mendoakan mempresentasikan sedikit 3 menit tentang apa yang akan doakan. Ketika saya menyampaikan tentang bagaimana bonus demokrasi, bagaimana kesiapan gereja, bagaimana kesiapan rumah tangga. Mereka mau. Pemimpin-pemimpin yang hadir, pendoa-pendoa yang hadir, berkata begini, menyamperin saya, Pak Maringan, kita gak pernah dengar yang seperti ini. Dan kita tidak pernah mendoakan yang seperti ini. Sekalipun kita pendoa syafaat. Bayangkan kalau kita gak ngeh. Halo? Kita jangan sampai menjadi orang-orang yang terlena dengan keadaan kita hari ini. Mendidik itu memang bukan perkara yang mudah. Butuh perhatian, tenaga dan pikiran. Saya punya 3 anak, putra semua. Karena saya hamba Tuhan, saya mengerti. Istri saya juga pelayanan mengerti. Sejak hamil, istri saya suka baca firman Tuhan dengan kalimat memperdengarkannya. Kasih lagu-lagu rohani, dengarkan lagi di masa-masa hamil. Dan kalau lagi di gereja, lagi ibadah begini, itu anak tendang-tendang perut. 3-tiganya terasa langsung begini. Bereaksi dia. Bereaksi. Dari kecil saya gak ngajar macam-macam. Saya ajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, nasihat firman. Saya gak perlu ngawasi mereka nanti remaja yang salah bergaul. Saya tinggal di Tanjung Priuk. Banyak anak-anak bergaul yang gak bagus. Saya gak perlu pusing-pusing. Karena kalau diajar firman Tuhan itu menjaga hidup mereka. Sampai hari ini mereka aktif pelayanan, mereka juga melayani musik di gereja. Saya pikir ada banyak orang susah, mengeluh kenakalan anak-anaknya. Ada banyak pendeta juga mengeluh, anak-anaknya nakal. Sekarang saya mau kasih tahu kepada saudara, bukan masalah pendeta, bukan masalah pelayan, bukan masalah hamba Tuhan. Masalahnya mau nggak mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak cucu kita. Itu perintah Tuhan. Nggak usah bicarakan misi, akan mau ke pulau sana, ke pedalaman. Hei, nggak usah jauh-jauh. Gereja Tuhan, orang-orang Kristen di Jakarta saja harus butuh memperhatikan anak-anaknya. Mulailah dari keluarganya. Gereja ini kalau memperhatikan anak cucunya, saya percaya ke depan gereja ini akan menjadi gereja yang kuat dan hebat. Itu yang harus kita lakukan. Kalau itu udah hebat, kuat, saudara, gerakan misi keluar itu akan mengalir sendiri, saudara. Enggak usah didorong-dorong, itu akan mengalir sendiri.
Amin. Bagaimana mau gerakan misi di satu gereja kalau orang-orangnya aja nggak tertanam dalam firman? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Tapi kalau semua keluarga, semua anggota jemaat mengerti hal itu, semua akan mengerti gerakan roh. Halo? Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya saya mendorong Bapak Ibu, kalau memang firman Tuhan mengatakan ajarkan anak itu senantiasa firman Tuhan setiap waktu berulang-ulang, tindakannya langsung secara sengaja. Tindakan mengajarkan seperti itu, seperti orang yang mengasah pedang, mengasah panah, supaya menjadi orang-orang yang tepat sasaran. Amin. Anak-anak kita tidak melenceng. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang selalu tepat sasaran. Dan saya percaya, ini rahasia firman Allah. Jangan heran kalau Israel sampai sekarang negara yang hebat. Jangan heran kalau banyak penemu Nobel itu adalah keturunan Israel. Karena sampai hari ini mereka melakukannya. Mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang. Jadi hari ini saudara bicara tentang misi. Enggak usah misinya mikirnya ke jauh dulu. Mulai saja dari keluargamu. Amin. Mulai dari keluarga kita. Saya membayangkan kalau GBI Roximas ini semua melakukan itu. Maka beberapa tahun kemudian jemaat ini menjadi jemaat yang hebat dan kuat. Berikutnya, yang kedua. Kenapa misi mulai dari keluarga? Karena Alkitab mengatakan, untuk memulai pelayanan pun Tuhan mengatakan harus dimulai dari keluarga. Kita lihat Alkitab kita di dalam 1 Timotius 3 ayat 4. 1 Timotius 3 ayat 4 sampai 5 dikatakan begini. Seorang kepala keluarga yang baik, syarat jadi pelayan jemaat nih, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Kata yang digunakan di sini adalah oremonentes sebagai semnotes. Kata ini memiliki arti dihormati, respect. Kalau Bapak Ibu, kalau pelayan di rumah engkau dihormati, keluargamu respect. Engkau layak melayani Tuhan. Nah itu sebabnya orang yang bermisi, orang yang melayani, kalau dia sudah melakukan pengajaran di rumahnya dengan firman, berarti orang itu menghidupi firman. Kalau orang itu menghidupi firman, saya percaya syarat jemaat yang ditentukan oleh Alkitab pasti dipenuhi oleh orang itu. Pasti. Karena pasti dia adalah orang yang dihormati, orang yang mendapat respek dari keluarganya. Bayangkan kalau saudara ketemu pelayan yang di keluarganya yang gak dihormati, mau punya pelayan kayak begitu? Saudara mau punya gembala yang gak dihormati oleh anak-anaknya? Anak kalau di rumah, apa sih bapak ini? Saudara melihat, kok anak-anaknya gak ada hormat sama bapaknya? Kok anak-anaknya gak ada hormat? Itu akan jadi batu sandungan yang luar biasa. Makanya kata Alkitab, kalau kita ini mulai dari keluarga misi kita, misi itu bicara tentang pelayanan. Pelayanan itu butuh syarat. Alkitab mengatakan syaratnya, engkau adalah orang yang betul-betul menghidupi firman sehingga engkau dihormati oleh keluargamu, disegani. Betul? Betul? Banyak orang pengen jadi pelayan, dia pikir enak. Menjadi seorang pelayan, apapun yang kau melayani, hidupmu harus menjadi teladan betul-betul. Saya menjadi pelayan Tuhan dari umur 15 tahun, dimulai dari guru sekolah minggu. Saya lahir besar di Tanjung Priok. Ketika anak-anak seusia saya menghisap ganja bebas. Ketika malam minggu banyak orang mabuk dan pesta disco, di mana-mana ada klub disco saat itu. Anak-anak teman saya, kemudian setelah saya SMA, saya memperhatikan teman-teman usia saya pada MBA di usia SMA itu kelas 3. Hidupnya kacau balau. Tapi dengar baik-baik. Saya bersyukur karena orang tua menanamkan firman buat saya. Saya enggak terpengaruh dengan pergaulan jahat. Enggak terpengaruh. Saya ini punya saudara 4 laki-laki 1 perempuan. Kami enggak perokok, kami enggak peminum. Enggak.
hari-hari saya ada di gereja. Bahkan kalau ada waktu kosong, saya ke gereja bersihkan kursi, ngapu, ngepel. Enggak disuruh gembala saya datang sendiri. Kok kenapa ya? Hatiku semangat. Hatiku suka cita melakukan itu dalam rumah Tuhan. Biar gak ada yang ngelihat saya, gak ada yang nyuruh saya. Dulu saya gak mengerti, setelah saya terus bertumbuh, saya baru mengerti. Itu adalah bagian dari karya Roh Allah yang membentuk saya yang tanpa saya ketahui. Halo? Amin? Pacaran juga saya gak aneh-aneh karena takut dalam Tuhan. Begitu pacaran sama istri saya sekarang, 2 tahun ya, setelah itu nikah. Istri saya sok, ini kok begini. Lah orang tujuan pacaran mau ngapain? Studi banding. Kalau pacaran studi banding bisa-bisa 1, 2, 3, 4, 5 itu. Hati-hati loh, pacaran bukan studi banding. Oh Pak, kan pacaran itu pengenalan Pak, kalau cocok baru. Iya, hampir berapa kali cocok, enak aja. Halo, anak-anak baru dengerin. Berani pacaran, berani mendesain masa depan. Bukan studi banding. Kalau studi banding itu nanti di kampus. Mau kayak Eropa, apa yang dibahas, apa yang dikaji, baru studi banding. Kalau masalah hati, masalah takut akan Tuhan, masalah masa hidup, gak perlu studi banding. Dari pacaran aja udah harus lihat dong, serius, lihat. Berani menyatakan, udah tahu dong, betul gak? Iya. Salah satunya saya caranya yang supaya dapat garansi, jaminan mutu, gak beli kucing dalam karung, saya gampang. Saya lihat aja di gereja saya ibadah sama anak-anak muda, pemuda-pemudinya. Udah ketahuan ini nih mana nih, ini. Cocok udah pasti, udah jaminan. Daripada dicari di luar gak jelas. Bener apa bener? Daripada di luar gak jelas. Dengerin anak-anak muda, buka matamu lebar-lebar, gak usah jauh-jauh. Lihat di tempat kalau ada. Tindak lanjut, bilang Pak Gatot. Loh. Abang saya pendeta Elidar juga dapat jadi jemaat kok. Adik saya perempuan juga nikahnya dari jemaat. Dan kami berlukakan semua baik-baik saja karena semuanya garansi. Jaminan mutu, dapatnya di dalam. Bukan di luar yang gak jelas. Kayak beli kucing dalam karung. Halo. Ya kalau mau cari di luar silakan boleh. Tapi pergumulannya makin nambah. Pasti. Itu makin pergumulan. Lah kalau udah di dalam udah kenal aja gitu. Nah kenapa? Saya juga tahu. Saya bernasar sama Tuhan mau jadi pendeta. Makanya saya juga cari istri yang takut Tuhan. Kalau istri yang takut akan Tuhan, temukan dia benar-benar. Ya aku menemukan di tengah-tengah ibadah lah setiap waktu saya lihat. Halo. Jemaat pernah tanya sama saya, Bapak Ringan, selama berumah tangga pernah ribut gak sama istri? Beda pendapat? Iya. Tapi ribut dalam marah, berantem, kami gak pernah. Masa sih Pak? Ya gak pernah. Karena kalian menganut filsafatnya, filsafat dunia bukan firman Tuhan. Kalau banyak orang keluarga kan filsafatnya begini. Kalau ribut dikit itu sih wajar. Itu kayak bumbu-bumbunya rumah tangga. Benar kayak gitu? Pernah dengar istilah itu? Dan kita terhibur dengan itu. Ya, kalau memang ada yang mau ribut-ribut dikit, itu bumbunya rumah tangga. Selesai ibadah nanti maju ke depan saya doain bumbunya supaya tambah. Mau? Gak ada. Saya kasih tahu dia. Tidak ada perceraian kalau tidak dimulai dari masalah yang kecil. Yang kata orang itu bumbunya rumah tangga. Hei. Tuhan gak pernah kasih rumah tangga persetengkaran. Mana ada di Alkitab kayak begitu. Kata Alkitab kalau kamu berkelahi, kalau kamu bertengkar, jangan sampai matahari terbenam. Halo? Gak ada suami yang sama istri tidur pisah kamar. Kenapa? Supaya kami tenang. Hei, dengar baik-baik, supaya kamu tenang, duduk bersama, berdoa bersama, berdamai bersama, baru tenang. Biar mau tidur di mana juga, pikiranmu gak tenang melayang-melayang. Nah, kalau bapak ibu menghidupi sebagai rumah tangga, jadi pelayan, kan dihormati. Anak-anak juga sungkan, segan dihormati. Betul? Betul? Saya selalu bilang kepada anak-anak dan juga kepada jemaat,
Saya mau meneladani apa yang Tuhan katakan. Seperti Rasul Paulus berani berkata, ikutlah teladanku. Dan saya juga berkata kepada jemaat saya, ikut teladan saya. Berani gak ngomong kayak gitu kita? Bapak-bapak, ibu-ibu berani gak ngomong sama anak cucumu? Ikuti teladan papamu. Berani gak? Halo? Kalau kita tidak begitu firman, ngomong kayak gitu. Anak lagi, alah bapak ngomong aja pinter. Ke gereja aja jarang. Bagaimana? Bener gak? Bilang ikutlah teladanku. Istrinya bilang, aduh bapak kalau di gereja kayak malaikat. Karena kan bapak tim pelayan. Kalau di rumah kadang-kadang marahin anak, gak mikir-mikir. Anak terluka hatinya. Baru nanti minta maaf, emang minta maaf gampang. Ada banyak orang gampang mengumbar kata maaf. Dia pikir kalau udah maaf selesai. Tapi dengar saya kasih tahu, orang yang terluka hatinya sembuhnya susah. Halo? Kalau luka ini kasih stensoplas gini udah sakitnya kurang 3 hari selesai. Ada orang 3 hari, seminggu masih terikat-ikat biar udah minta maaf juga. Makanya jangan mudah menyakiti hati orang lain. Karena menyakiti hati itu aduh susah. Ada orang gampang mulutnya tuh menyakiti hati orang terus gampang minta maaf. Kesannya dia rohani minta maaf. Hei, kalau kau itu rohani jangan sering melukai hati orang lain. Bukan masalah cepat minta maaf yang Tuhan mau. Tapi jangan menyakiti hati orang lain, itu penting. Halo? Kalau saudara dan saya hidup dalam firman, kita menjadi pelayan yang baik pasti. Dia hormati. Karena kita gak suka nyakiti hati orang lain. Amin. Nah, kenapa dimulai dari keluarga? Pelayanan itu, iya. Karena keluarga itulah yang akan dipilih jadi pelayan oleh Tuhan. Dan ada syarat pelayanan di sana. Syarat pelayanannya adalah orang yang dihormati di keluarganya. Amin. Bagaimana kita mau bermisi keluar? Kalau keluarga kita gak beres, orang akan bilang, dia mau ngajar-ngajar orang kesana kemari, urus aja keluarganya dulu. Kan begitu jadinya. Betul gak? Karena itu harus dimulai dari keluarga. Yang terakhir, yang ketiga. Kenapa harus dimulai dari keluarga? Karena misi itu adalah warisan iman setiap keluarga sebenarnya. Saudara baca Alkitab kita. 2 Timotius 1 ayat 5. Kata Paulus begini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Wow, luar biasa. Jadi kata Alkitab di sini yang dikatakan yang pertama-tama hidup diterjemahkan kata enoikeo, yang artinya diam seperti rumah sendiri. Firman itu, iman itu diam di dalam diri Timotius. Itu dimulai diwariskan dari neneknya Lois, betul? Kemudian ibunya mewariskan dari mamanya Lois. Eunike mewariskan dari Lois mamanya. Dan kemudian Eunike mewariskan iman kepada anaknya Timotius. Sehingga Timotius menjadi gembala muda yang sangat hebat pada kala itu. Orang muda, tapi jadi gembala, mengembalakan jemaat, beberapa jemaat yang hebat dan besar. Kalau bukan ada orang yang mempersiapkannya jauh-jauh hari, enggak akan mungkin Timotius jadi gembala muda yang hebat. Amin? Ya, jadi dengar bapak-bapak, opa oma, Timotius dikatakan imannya muncul dari neneknya dulu, baru ibunya, baru Timotius. Kita sibuk bikin warisan untuk keluarga kita apa? Mau nyiapin rumah, tanah, deposito buat mereka. Apa artinya engkau menyiapkan semua itu? Kalau engkau tidak menyiapkan mereka sebagai warisan iman. Halo? Orang tua kalau meninggalkan warisan iman kepada anak-anaknya, kekayaannya nggak akan hilang, bertambah iya. Orang muda ya dikasih warisan oleh orang tuanya, tapi tidak menentukan warisan iman, dengerin. Orang-orang yang tidak memberikan warisan iman kepada anak-anaknya, hartamu banyak pun kau kasih kepada mereka, suatu kali kelak akan habis begitu saja. Saya sudah menemukan keturunan kedua, ketiga yang hidup tidak takut akan Tuhan.
Kalau dihitung dari kakeknya, kaya. Bapaknya, kekayaannya gak sebanding dengan kakeknya. Anaknya lebih gak kaya lagi. Kok malah berkurang? Bukannya makin bertambah, harusnya. Kenapa? Warisan iman gak ada. Kalau kakek mengeluarkan uang gak sembarangan. Kalau cucu foya-foya, ngajak temennya ke klub ini gitu. Kakeknya dulu mana berani begitu. Gak akan mau dia. Cucunya gak mikir. Coba kalau dia ada warisan iman. Dia juga hidup gak foya-foya. Hidup gak sembarangan. Makanya warisan iman itu penting. Warisan iman itu paling penting. Jangan saudara berpikir, apa warisan? Harta boleh, uang boleh, tapi itu bukan warisan yang Tuhan minta untuk saya dan saudara wariskan kepada anak cucumu. Tuhan gak pernah katakan dalam perintah Alkitab, gak ada. Tapi warisan iman, warisan kebenaran firman, didiklah anak itu, ajar itu, Tuhan minta kepada saya dan saudara. Bapak saya yatim piatu dari kecil, kelas 6. Jadi saya gak kenal kakek nenek saya dari bapak. Tapi saya kenal kakek nenek saya dari mama saya. 2 tahun sekali mereka datang ke Jakarta, nginap di rumah orang tua saya. Ya, kami sengaja ditemukan dengan kakek nenek dari kecil. Dari kecil nenek kakek saya itu ngajak kami ngomong Batak. Apa Bung? Dia ngomong terus sengaja supaya kami mengerti bahasa Batak. Karena dia pikir anak-anak ini semua lahir di Jakarta pada gak ngerti bahasa Batak. Dan saya bersyukur saya ngerti bahasa Batak walaupun saya nggak lancar ngomong. Karena itu cara mendidiknya. Yang saya lihat, opung saya tidur sama saya. Setiap pagi dia berdoa dan berdoa berbahasa roh. Kadang-kadang saya terganggu, aduh brengsek amat sih opung kalau, aduh orang masih tidur, masih ngantuk ini udah jam 4 udah berbahasa roh. Saya jadi kebangun. Selama dia berdoa berbahasa roh, sampai 1 jam lebih saya dengerin. Dan itu tiap pagi. Mama saya juga di ruangan kamarnya sama bapak saya. Mama saya tiap bangun juga dia berdoa berbahasa roh. Jadi saya melihat hal-hal yang rohani. Saya selalu disuruh sekolah minggu. Begitu pulang sekolah minggu ditanya cerita apa di sekolah minggu tadi. Saya mau tanya orang tua di sini siapa yang kalau di rumah anak sekolah minggu pernah bertanya kepada anaknya cerita apa di sekolah minggu. Puji Tuhan, ada orang gak ngeh. Bagaimana dia tahu anaknya bertumbuh? Waktu saya ditanya cerita apa di sekolah minggu, saya langsung, aduh untung gue denger tadi, gue bisa jawab. Bener gak? Kalau nanti gue gak denger, ketahuan gue main-main. Makanya setiap denger sekolah minggu dengerin. Dan benar kata firman Tuhan, firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Itu gunanya. Saya kenal mujizat bukan dari pendeta. Saya kenal mujizat dari ibu saya. Kami berlima tidak pernah sakit bawa ke rumah sakit. Setiap kami sakit ibu saya datang mendoakan tupang tangan kami dan saat itu juga kami sembuh. Berkali-kali kami mengalami sakit penyakit, berkali-kali kami juga mengalami kesembuhan. Bukan sama pendeta, sama ibu. Halo, saya baru tahu, bersyukur dalam hati saya, coba saya punya jemaat begini semua. Gembala gak suka-suka diminta berdoa ke rumah kalau kayak begini. Karena semuanya pada berdoa sembuh keluarganya. Bener gak? Halo? Bener apa bener? Enggak sedikit-sedikit, Pak Gembala tolong dong. Saya ini udah berapa hari gastritis, bantu doa. Dalam hati saya, ini gembalanya mama saya bersyukur banget. Gak pernah waktu anak-anaknya sakit dia minta gembalanya datang mendoakannya. Karena dia mendoa sendiri dan mujizat terjadi sembuh. Halo? Dan itu adalah warisan iman buat saya. Amin. Iya. Jadi ketika saya SMA umur 16 tahun, itu adalah pengalaman saya usir setan pertama. Saya berani tidak takut karena ada warisan iman dari kakek saya, dari ibu saya. Waktu kami ada perpisahan kelas di Ciloto, satu villa punya Mabes Polri, villa itu.
Begitu kami masuk, anak SMA 24 baru selesai. Dia bilang saya, hati-hati loh, vilanya angker. Banyak yang kesurupan kawan-kawan gua. Saya pikir cuma nakutin doang. Oh itu nakut-nakut kita aja supaya kita gak nyaman. Begitu kita nginep pertama, malamnya langsung kesurupan 2 orang. Saat itu yang Kristen itu ada 4, yang Katolik 2, ber-6. Kami orang-orang remaja. Dari malam sampai tengah malam terus nggak bisa ini anak ini sembuh. Tetap aja dia tidur gak bangun-bangun. Berontak begitu. Saya mikir, bagaimana ya, kasihan amat teman saya ini. Lalu saya bilang, lalu Tuhan ingatkan saya, doakan. Kamu bisa. Kamu punya kuasa. Kamu sembuh berkali-kali oleh kuasa Tuhan. Masa kamu gak percaya? Saya kemudian ajak teman-teman saya berdoa. Itu kan yang kesurupan di dalam kamar. Kami di luar kamar gandengan tangan berdoa. Teman saya juga ketakutan tapinya. Saya bilang berdoanya jangan merem, melek. Kalau merem jadi tambah takut berdoanya, melek aja. Yang penting hatinya melek. Kita berdoa, darahnya amat kuasa suci dalam nama Yesus. Teman-teman dengerin, ini anak-anak Kristen ngapain nih maringan ini. Masa bodoh, doa. Dan saya berdoa berkata-kata. Teman-teman saya yang di luar juga pada dengar. Wali kelas saya juga ada dengar. Hari saya bilang begini, Tuhan, kawan-kawanku ini kemasukan roh setan. Mereka bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kami yang datang kepadamu adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yang punya kuasa. Aku berdoa dalam namamu Tuhan. Segala kuasa iblis kegelapan yang ada dalam kawan kami, aku usir dalam nama Yesus, pergi. Saya berani ngomong begitu dengan kata-kata dengar. Tiba-tiba yang dalam teriak, aduh sakit, lu. Kan rupanya yang satu dipegangin karena berontaknya kuat. Padahal hari-hari itu anak perempuan itu kalau lari aja 1 putaran suka pingsan. Lemah fisiknya. Tapi waktu kesurupan itu dipegangin sampai 6 laki-laki, berontak bisa. Jadi saat masih ditekan begitu, dipegangin gitu, dia sadar roh jahatnya kabur, kesakitan dia dipegangin kawan-kawannya. Baru saya lihat. Itu yang pertama. Malam pertama. Malam kedua, semua pada tidur di aula. Gabung, saya sendirian tidur di kamar. Kamarnya gede lagi, saya sendiri tidur. Nyenyak. Begitu bangun pagi, ada teman saya, namanya Budi. Tiba-tiba nyamperin saya bilang begini, Ngan, gua gak sangka, lu sakti juga. Saya dengerin, kenapa? Lu lagi tidur tadi malam gue lihat ya. Ada 2 harimau yang terus muter-muter dekat tempat tidur lu. Mau. Kalau lu gak sakti, lu pasti berbahaya. 2 harimau muter-muter. Itu kebetulan di kaki Gunung Parango vilanya. Oh iya? Lu jangan ngarang-ngarang lu. Bener kan? Gue baru tahu ternyata lu sakti. Saya bilang gini, Bud, gue bukan sakti. Gue gak pernah kayak gitu-gituan. Tuhan gue yang hebat dalam diri gue. Alkitab mengatakan roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Halo. Usia 16 tahun saya mengalami hal yang seperti itu. Amin. Warisan itu membuat saya berani melayani. Ketika saya buka pelayanan di Marunda 21 tahun yang lalu, enggak ada satupun gereja. Salah satu yang membuat saya beberapa jemaat datang ke gereja, satu cucunya bergereja di saya. Cucunya ini punya keluarga semua muslim dan neneknya dukun terkenal di Marunda. Ketika sakit tumbuh tak berdaya, udah panggil ustadz berulang kali, kiai berulang kali, nggak sembuh-sembuh. Dan waktu ditawarkan pendeta datang berdoa, mereka bilang begini, kita udah gak punya uang. Saya baru tahu kalau datang kiai aja dikasih duit 500.000. Jadi kalau setiap kali datang ya habis duitnya. Keluarga dia bilang, kita udah gak punya duit, pendeta gua gak dibayar. Yang penting mau aja, percaya. Wah percayalah orang kalau udah kayak begitu. Dan saya masih ingat waktu saya datang keluarganya, anak cucu cicitnya, karena ini nenek tua, ada kumpul semua di sana. Dan waktu saya datang berdoa, saya izin bersama keluarga, saya pendeta, saya berdoa dalam nama Yesus, bolehkah? Saya izin, mau doakan dalam nama Yesus, mau. Saya ajak nyanyi dia. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa,
bebaskan semua susah. Saya ajak nyanyi. Setelah beberapa kali nyanyi, dia ikut nyanyi juga. Dan dia hafal lagunya. Dalam hati saya, Tuhan Engkau bekerja. Dia bisa nyanyi, padahal gak pernah ke gereja. Dia menyanyi. Ya, saya bukan tipe orang yang bikin pelayanan pelepasan aneh-aneh. 10 tahun saya pelayanan di GBI Tiberias waktu itu. Pengkhotbah di sana dan membantu pelayanan pelepasan. Saya gak bikin aneh-aneh, tanya-tanya, lu dari mana lu? Saya tentu pendusta, kalau dia ngomong memang lu tahu dibohongin. Gak usah ditanya-tanya. Otoritas tadi datang dalam nama Yesus, selesai. Jangan cari masalah. Kadang-kadang ada orang yang melayani pelepasan kelihatan dengan gagah, tanya aja. Oh, saya ambil pedang dari surga, dalam nama Yesus aku terbas. Enggak ada di Alkitab kayak gitu. Tapi kadang-kadang ketemu orang-orang yang gak terlatih di sana pelayanan pelepasan, semaunya aja bikin pelayanan. Hati-hati loh. Dan saya gak tanya-tanya. Saya cuma bilang gini, dalam otoritas nama Yesus, segala sesuatu yang melekat di dalam tubuhmu, segala sesuatu yang terikat dalam kepala dan pikiranmu, yang datangnya dari iblis, aku lepaskan. Dalam nama Yesus segala penyakitmu sembuh oleh karena bilur Yesus. Ibu yang lumpuh itu kemudian saya suruh bangun dan suruh berjalan, dan dia berjalan. Sementara dia berjalan, dia berhenti, dia memperhatikan mulai keluarganya. Anak dia bilang begini, lu lupa dia dengar ya. Gua sekarang percaya Yesus. Dengerin baik-baik. Saya tidak sedikit pun ragu mendoakannya. Tidak bimbang sedikit pun. Karena saya tahu. Saya beriman kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Dan saya mulai pengalaman iman. Pengalaman iman saya dimulai dari kakek saya, ibu saya. Dan saya menerima warisan iman itu sampai hari ini. Halo, jadi dengar baik-baik. Misi ternyata dimulai dari keluarga. Kakek saya, nenek saya mungkin gak kebayang kalau sekarang cucunya ada 3 jadi pendeta. Abang saya pendeta, saya pendeta, adik bungsu saya pendeta. Pak Gatot kita berteman betul? Bentar Pak Gatot? 3 kami pendeta, 3 kami aktif di organisasi. Adik bungsu saya ada sekarang sekretaris Departemen PI Sinode GBI. Abang saya pendeta Eli, dia itu ada ketua Badan Musyawarah Gereja Nasional di Provinsi DKI Jakarta. Kami semua cinta Tuhan dan melayani Tuhan. Tapi itu adalah karena warisan iman. Kami bisa melakukan PI misi ke berbagai daerah. Karena ada ibu, ada kakek yang mempersiapkan kami sebagai pelayan misi itu. Halo, amin. Jadi saudara pulang dari hari ini, pulang dari gereja, ingat baik-baik. Misi itu dimulai dari keluarga. Coba bilang kiri kanan, misi mulai dari keluarga kita. Saya percaya kalau GBI Roxy Best jemaat kayak begini, waduh hebat. Jemaat GBI Roxy Emas di Indonesia Emas nanti banyak keturunannya akan menjadi berkat. Akan memegang posisi-posisi kunci di pemerintahan, di perusahaan-perusahaan pemerintah dan daerah. Karena itulah yang Tuhan mengingatkan kepada kita. Kita bukan hanya sekedar menjadi orang yang datang ke gereja, tapi kita akan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi kota kita, bagi gereja kita. Diberkatilah orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya undang jemaat, mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Pemusik boleh maju ke depan. Kita akan nyanyikan Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kalau ku hidup, hidup hanya bagimu. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah.
hatiku kepadamu. Katakan kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, amin, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan Yesus, kau kebenaran itu. Amin. Yesus, kau kebenaran. Terima kasih kau telah selamatkan hidup kami, menyelamatkan keluarga kami, menyelamatkan anak-anak kami. Terima kasih. Amin. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Katakan kepada Tuhan, kalau ku hidup, hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kalau ku hidup, ku hidup bagi-Mu, matiku tetap menyembah-Mu. Oh, ini Tuhan, kerinduan kami, doa kami. Oh Yesus, terima kasih dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biar singa dan musik dengan lembut naikkan pujian ini. Saya mengajak jemaat saat teduh, renungkanlah firman Tuhan. Bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah engkau telah mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu kepada anak-anakmu? Itu sebenarnya adalah perintah kepada semua orang tua. Kata Tuhan, ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau berbangun. Lakukan dengan kesungguhan. Lakukan dengan kesungguhan. Seperti seorang yang mengasah pedang, seperti seorang yang sedang mengasah anak panah kepada anak-anaknya. Maka anak-anakku akan menjadi busur yang tepat. Yang akan berkati keluarganya, akan berkati gereja, yang berkati bangsa, kotanya.
Jangan manjakan anak dengan teknologi. Jangan senang kalau anak puas setelah megang handphone. Hati-hati saudara. Hati-hati. Ada banyak kejahatan juga muncul dari media. Ada banyak juga tawaran kejahatan muncul dari media. Kita bukan ada zaman yang mudah. Jikalau hati pikiran orang tua tidak penuh memperhatikan anak-anaknya, engkau akan kehilangan masa depan mereka. Kalau engkau tidak punya hati dan pikiran perhatikan anak-anakmu, dengar baik-baik, engkau akan kehilangan masa depan mereka nanti. Dengarlah, didiklah anak-anakmu. Ajarkan mereka berulang-ulang firman Tuhan. Jangan bosan, jangan jemu. Saya percaya, jika kau melakukannya kelak, engkau akan mengerti. Keluargamu akan terlibat dalam gerakan misi itu sendiri. Saya gak pernah terpikir akan menjadi hamba Tuhan seperti saat ini. Tapi saya bersyukur punya kakek, punya ibu yang mewariskan iman. Apa yang kau wariskan kepada keluargamu, kepada anak-anakmu? Sudahkah kau mewariskan iman kepada mereka? Saya percaya keluarga-keluarga yang mewariskan iman kepada keturunannya, mereka lah yang akan hidup survive dan kuat menghadapi tantangan zaman ke depan. Saya ulangi, hanya keluarga-keluarga yang mewariskan iman kepada keturunannya adalah orang-orang yang akan survive menghadapi tantangan zaman ke depan nanti. Saudara tidak kebetulan mendengar khotbah tentang misi. Karena Tuhan sedang mempersiapkan saudara, keluarga saudara untuk memasuki keadaan ke depan yang bukannya makin tambah baik, makin bertambah sulit. Tetapi di sanalah kesempatan saya dan saudara menjadi orang yang bermisi menuai jiwa-jiwa. Justru dalam kesulitan dunia, orang lebih banyak mudah dituai untuk Tuhan. Karena saya percaya saudara, Tuhan izinkan mendengar ini. Karena saya percaya tidak pernah ada kata terlambat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan bagi saya dan saudara. Tidak pernah ada kata terlambat. Kita akan bisa mulainya bersama-sama. Berapa banyak yang berkata kepada Tuhan hari ini, aku mau meninggalkan warisan iman kepada anak-anakku, keluargaku. Angkat tanganmu kepada Tuhanmu. Angkat tanganmu dengan tulus. Kau tidak bukan berjanji kepada pendeta Maringan. Kau sedang berkata kepada Tuhanmu yang ada di sini. Bapak yang baik, kau melihat seberapa banyak anak-anakmu angkat tangan yang berjanji akan memberikan warisan iman kepada anak-anaknya. Hamba berdoa, perlengkapi mereka dengan kekayaan surgawi, kebenaran firman dari surgawi. Perlengkapi mereka semua dari surga dengan pengetahuan ilahi dari surgawi. Sehingga mereka bisa mengimpartasikan kepada keluarga, anak-anak mereka. Sehingga mereka sanggup mengajar, mendidik anak-anak mereka dengan firman Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya firman itu tidak pernah akan kembali sia-sia. Dan kami tahu gereja ini akan diberkati Tuhan ketika jemaat yang makin mengerti apa itu namanya mengajarkan firman Tuhan kepada keluarga dan keturunannya. Apa itu namanya meninggalkan warisan iman. Dan kami berdoa, Engkau yang memberkati setiap tangan yang terangkat. Hari ini dan seterusnya mereka jadi berkat buat keluarganya. Hari ini dan seterusnya mereka akan terus menjadi berkat buat keluarganya. Allah Roh Kudus yang memperlengkapi mereka. Allah Roh Kudus yang terus memperlengkapi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin, amin. Shalom. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Ku hidup bagimu. Ku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati kepada firman Tuhan, amin. Haleluya, kita mewariskan iman, misi dimulai dari keluarga. Terima kasih Tuhan banyak
Bapak Pendeta Maringan Tampu Bolon yang telah memberkati kita dengan luar biasa. Terima kasih juga Tuhan memberkati di dalam kepemimpinan sebagai Sekretaris Daerah BPD DKI Jakarta ya. Tuhan memberkati lebih lanjut untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan membawa persembahan ucapan syukur di siang hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita mengucap syukur. Bapak terima kasih untuk firman yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Maringan Tampu Bolon, Tuhan di dalam pelayanan, dalam pengembalaan, bahkan di dalam pelayanan organisasi di GBI Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan saat ini sebagai ungkapan syukur kami akan membawa persembahan. Biarlah setiap rupiah persembahan kami dengan ucapan syukur kami bawa karena Tuhan sudah memberkati kami. Dan biarlah persembahan ini Tuhan bisa dikelola bagi hormat kemuliaan nama-Mu oleh gereja kami GBI Sungai Yuran Roksimas. Terpuji nama-Mu, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, dan sama-sama kita akan mendengarkan pengumuman info sepekan melalui multimedia. Selamat menyaksikan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Pada saat ini saya Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Pada saat ini saya hendak memberikan pesan mengenai memberi dengan benar. Di dalam kita bergereja sebagai orang Kristen, ada pemberian-pemberian yang harus kita berikan, baik itu untuk pekerjaan Tuhan, sesama, terutama saudara seiman, dan juga untuk pemerintah. Jauh sebelum adanya Taurat, Abraham sudah memberikan persepuluhan kepada Raja Salem atau Melkisedek. Lalu kemudian kitab Perjanjian Lama diakhiri oleh kitab Maleaki yang juga di dalamnya menuliskan tentang persepuluhan. Bagaimana dengan Perjanjian Baru? Masa Perjanjian Baru, bangsa Israel atau bangsa Yahudi sudah terbiasa dengan pemberian-pemberian kepada Allah dan kepada sesama. Salah satunya adalah mengenai persepuluhan. Tuhan Yesus memang tidak pernah berbicara secara spesifik tentang persepuluhan. Tetapi Alkitab pun tidak mencatat Tuhan Yesus meniadakan persepuluhan. Artinya pada zaman Tuhan Yesus, persepuluhan dan persembahan-persembahan lainnya masih dijalankan. Sampai saat ini Gereja Bethel Indonesia masih memberlakukan
persepuluhan dan tertulis di dalam buku Sikap Teologis Gereja Bethel Indonesia dan juga dalam buku Tata Gereja Bethel Indonesia. Jadi Bapak Ibu, Saudari, bawalah persembahan ke rumah Tuhan. Baik itu kolekte, persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan khusus, dan lain-lain. Yang pertama bagi pekerjaan Tuhan, yang kedua bagi sesama, terutama saudara seiman, dan yang ketiga bagi pemerintahan. Tuhan menyertai kita semua. Shalom jemaat yang terkasih, selamat datang di GBI Singodan Roksimas. Bersama saya Daniel, berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Alexander Purmasela. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah bersama di minggu mendatang. Youth Sabtu depan akan dilayani oleh Kak Ivi Chandra, mengajak seluruh jemaat muda untuk bergabung dalam ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di lantai 5. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Bulan ini akan diadakan diskusi Alkitab via Zoom bertemakan kesehatan mental Gen Z dengan pembicara Ibu Dr. Roderini pada hari Kamis 25 Juni 2026 jam 7 malam. Telah dibuka pendaftaran bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk melayani di dalam tim Praise and Worship. Pendaftaran dibuka untuk semua pemusik, WL Singer, dan tim multimedia. Khusus bagi jemaat yang aktif di GBI Singodan Roksimas yang telah lahir baru. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Saudara Wimpi atau Saudara Daniel Darmawan. Baptisan bulan ini akan diadakan pada hari Minggu 28 Juni 2026 jam 7.30 sampai jam 8.30 pagi dan pengarahannya akan diadakan pada hari Sabtu 27 Juni 2026 jam 1 sampai jam 3 siang di ruang rapat 1D. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Ibu Ani. Bagi jemaat yang akan dilayani dalam pemberkatan nikah kudus di tahun 2026, bimbingan pranikah kelas kedua akan dimulai di periode Juli sampai Desember. Pendaftaran dapat menghubungi Ibu Ani. OTA telah membuka pendaftaran bagi calon anak asuh periode tahun 2026-2027. Pendaftaran dibuka pada tanggal 7 Juni sampai tanggal 28 Juni 2026. Persyaratannya adalah orang tua calon anak asuh adalah jemaat tertanam. Orang tua dan calon anak asuh aktif dalam ibadah dan komsel. Calon anak asuh dari sekolah swasta dan negeri menyerahkan fotokopi rapot terakhir. Dan calon anak asuh mengisi form pendaftaran dan bersedia menaati peraturan OTA. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Julia untuk OTA Jakarta dan Ibu Leni untuk OTA Depok. Bagi jemaat Tuhan, setelah ibadah ini dapat menghampiri kantin Uli yang bertempat di area parkiran GBI Sungai Yordan Roksimas. Mari kita berfellowship dan mendukung usaha sesama jemaat. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua diberkati. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara dan juga sedikit pengumuman bahwa setelah ibadah ini Joyful dan OTA ada kegiatan minggu habis ibadah, mereka akan bersama-sama ke Gado-Gado Boplo. Jadi anak-anak Bapak Ibu Saudara akan diajar untuk ngulek gitu ya. Terus melayani, Bapak Ibu Saudara yang mau datang boleh datang gitu kan, tapi bayar sendiri ya Bapak Ibu Saudara ya. Gitu kan ya, itu yang penting tuh. Gitu kan, jadi setelah habis ibadah ini Bapak Ibu Saudara kami beritahukan bahwa anak-anak Bapak Ibu Joyful dan OTA akan berangkat ke Gado-Gado Boplo Cikini. Mereka akan belajar dan juga mereka akan menjadi pelayan di sana. Dan juga saya menghimbau Bapak Ibu Saudara yang punya talenta bermain musik, singer, WL, gitu boleh sama-sama mendaftarkan diri untuk melayani. Tadi firmannya tepat sekali, mewariskan dari keluarga dari iman. Jadi kami butuh banyak singer cowok gitu ya. Dan WL juga,
gitu kan, biar Bapak Ibu gak bosen ngeliat saya mulu ya Bapak Ibu Saudara ya. Gitu kan, saya Daniel lagi, mimbar nih kalau bisa ngomong Daniel mulu gitu kan. Nah Bapak Ibu Saudara yang mau melayani, boleh mendaftar diri ke saya maupun ke Bapak Wimpi, Bapak Ibu Saudara. Dan juga demikian pembuangan di tempat ini, kita akan sama-sama berdoa syafaat sebelum kita menerima doa berkat. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama. Kemuliaan bagi, kami undang Bang Henry untuk memimpin doa di tempat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan di hari Minggu tanggal 21 Juni Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya apa yang ditaburkan oleh Bapak Maringan Tuhan, itu dapat memberkati kami semua. Berkati Pak Maringan Tuhan secara khusus Tuhan, Engkau tambahkan hikmat dan marifat-Mu Tuhan, agar banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan oleh Pak Maringan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami dapat saat ini boleh datang kepadamu Tuhan, mendengarkan firman, memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, dan kami memberkati bangsa ini Tuhan. Kami bawakan bangsa ini Tuhan, bahwa bangsa ini akan terus Engkau bawa Tuhan. Berkati seluruh pemimpin Tuhan, Bapak Prabowo dan Gibran dan seluruh kementerian yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui beliau mereka Tuhan dapat membawa bangsa ini membuat adil dan makmur Tuhan, sehingga bangsa ini dapat memberkati untuk bangsa lain Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa ini Tuhan akan lebih mengenal Engkau Tuhan, dan bangsa ini Tuhan akan dapat memuliakan nama-Mu Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan untuk akan gereja ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Gatot dan Bapak Yogi Tuhan. Engkau berkati gembala dan wakil kami Tuhan, bersama seluruh kabit yang ada Tuhan. Satukan hati mereka Tuhan untuk dapat terus Tuhan memberitakan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan ada terus akan jiwa akan ditambahkan Tuhan. Akan ada jiwa terus Tuhan akan melayani Engkau Tuhan dan dapat memberkati Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa anak-anak muda Tuhan takut akan Tuhan adalah permulaan akan pengetahuan. Dan kami serahkan seluruh anak muda kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan mereka akan mencari Engkau Tuhan pertama kali Tuhan. Untuk dapat mereka mencari pada ilmu yang ada ya Tuhan Yesus. Melalui dengan pengenalan Engkau Tuhan. Amen. Mereka akan mengerti Tuhan. Dan akan menjadi anak panah-Mu ya Bapa. Untuk dapat memenangkan anak-anak muda yang lain Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak muda yang ada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami akan melihat kemuliaan-Mu Tuhan ditegakkan dan akan ada jiwa yang bertobat. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan,
kekuatan serta pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat siang, selamat hari Minggu.